Jadi begini, kalau Lucky saya segera siuman melihat kegaduhan ini, tentu tim transisi itu harus segera direvisi ulang jika dianggap perlu, tapi jika tidak dianggap perlu dibubarkan saja. Lalu apakah mereka menggunakan mondar mandir menggunakan APBD? Saya tidak karena itu tidak boleh. Satu, Lucky saya belum dilantik menjadi bupati. Nah, jikapun kemudian sudah dilantik menjadi bupati, kemudian untuk mendanai soal ini, maka itu juga sudah ranahnya tipikor, karena itu temuan. Ya, tidak dibenarkan sama sekali, itu kan pelanggaran. Nah, sebelum saya masuk ingin saya tambahkan bahwa harusnya kerja maksimal tim transisi ini seperti tadi mengkoreksi APBD, anggaran mana-mana yang sampah kemudian dialihkan, ya kan, misalnya studi banding kan, kemudian perjalanan dinas yang tidak pertemuan di luar kota, atau kemudian hura-hura lah. Termasuk juga apakah tim transisi ini telah melakukan tugas pokoknya sebelum saya masuk pada persoalan moral ya. Misalnya begini, kok ini BWI kolab. Nah, kemudian waktu kolab itu adalah di rejim yang kemarin dan asda duanya adalah Maman Kostaman. Betul. Mestinya tahu persis. Lalu apakah rekomendasinya seperti apa? Apakah ini BWI ini memang ditutup saja atau kemudian akan ditinjau ulang supaya kemudian juga dia bisa revival itu kan, bisa survive lagi. Nah, ini apa rekomendasinya kan kita tidak bisa baca. Dua kan ya mestinya maksudnya betul. Tidak hanya pada Maman Kostaman, tapi Maman Kostaman tahu persis persoalan kenapa BWI itu bangkrut, ya kan? Nah, kemudian misalnya soal PDAM, mestinya tim transisi melakukan koreksi. PDAM ini masih menjadi tong sampah. Pak Maman juga termasuk di dalamnya. Di dalamnya tim seleksi. Di bawah itu termasuk tim seleksi. Kalau soal tim seleksi saya sudah kritik Pak Maman dari dulu. Kenapa kemudian pertanyaan seperti itu yang dilontar akademiknya, kemudian juga wawancaranya. Pastilah tim sel ini tidak proporsional karena pertanyaan diajukan kepada Dirut PDAM juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengharapkan karena tim sel ini tidak profesional, tidak tahu masalah PDAM, lalu bisa menghasilkan direktur yang profesional. Tidak, pasti manajemennya sampah dan dia akan pelihara tong sampah itu. Lalu menjadi persoalan moral. Memang bangsa kita ini, sebelum moral tadi juga BPR. Ya, termasuk BPR, oke lah, BPR sudah bangkrut, sudah tidak bisa dikutak-atik lagi. Yang masih bisa dihidupkan kembali itu adalah BWI, kemudian membenahi PDAM yang kemudian masih saya sebut sebagai tong sampah dengan manajemen sampah, masih ada kerusakan banyak gitu kan. Nah, tim transisi mampu tidak? Atau rekomendasinya apa? Mestinya dipublikasikan sehingga kemudian rakyat oh ya. Nah, lalu yang menjadi persoalan berikutnya ini yang gaduh juga. Saya mendapat informasi yang banyak luar biasa, katanya Lucky saya ini ada tim relawannya 60 ya, 60 lebih. Ya, saya mendengar mudah-mudahan 63 lebih. 63, mudah-mudahan isu ini ada semua tim relawan ingin dapat jabatan, ingin dapat kue. Ada bahkan yang ngomong kemudian minta dibikinkan pabrik kayu putih gitu loh. Ya ini bagaimana? Kalau begitu sama dengan kejadiannya adalah pada rejim yang kemarin. Mestinya relawan mulai sadar bahwa dia melakukan pengawasan terhadap kebijakan terhadap pembangunan di Indramayu, bukan kemudian dia ngurusi perut. Nah, pertanyaannya Mas O, apakah relawan diajak bicara? Itu persoalannya itu. Iya, ini kan maksud saya bicara tidak bicara, kalau soal moralitas itu relawan harusnya juga memberikan rekomendasi lewat mana. Maka saya ngomong bahwa bukalah ruang partisipasi publik, apakah itu relawan maupun non relawan. Tetapi kegaduhan isu ini bahwa relawan pun minta jatah. Lah kalau kemudian relawan minta jatah, dibuatkan pabrik, minta pekerjaan, ya sama dengan bunuh diri terhadap Lucky saya. Itu loh. Jadi kalau seperti itu yang kemudian diakomodir, ya Lucky bukan orang pintar, bodoh. Nah, saya ingin kembali kepada tim transisi. Tim transisi ini kan tidak ada orang bodoh. Kalau merasa bodoh pasti dia tidak mau di tim transisi. Ini semua ngakunya kan orang hebat. Orang hebat lah. Sekalipun orang pilihan. Publik, ya mengatakan bahwa kapasitas tim ini adalah di bawah standar, baik secara intelektual, akademik maupun adalah secara moral. Tadi soal rekam jejak dan lain-lain itu. Budaya malu, Mas O. Nah,
bangsa kita ini kelebihannya adalah tidak punya budaya malu kebanyakan ya. Saya kalau bicara bangsa. Jadi kalau Mas Oo ini masuk di pemerintahan, dipercaya oleh Bupati, gagal. Ya Terus mungkin. ada rejim baru, tahu-tahu jadi KM. Kira-kira budaya malunya ada nggak Mas? Oh ya pasti. Saya ingin belajar profesional ketika tidak mampu. Dan saya memberi mundur. kesempatan ke orang lain. Kemudian ini sudah gaduh begini Iya. kan gitu loh. Dengan fakta-fakta orang ngomong begitu tajam kritiknya Iya. Paman Kostaman itu adalah masa menjadi birokratnya buruk, masih ada persoalan dugaan transaksi yang belum diselesaikan. Kalau saya jadi Paman mundur. Nah, tapi kan kita kan susah mengharapkan orang yang punya kesadaran moralitas bahwa saya tidak mampu mundur, saya kemudian sudah ada mosi tidak percaya dari publik kemudian mundur, hampir tidak ada di bangsa ini yang begitu-begitu tuh. Oke, sedikit sekali. closing statement apa yang harus disampaikan Iya. Mas O untuk Bupati terpilih Iya. dan Wakil Bupati terpilih. Oke, jadi lukis saya harus kemudian mulai melek bahwa diminta rekomendasi daripada tim transisi ini apa saja, kemudian kalau tim rekomendasinya ngaruh tidak perlu dipakai dan dibubarkan saja. Dibubarkan Ya, saja. Pelantikan itu apa sih usahanya sih? Lukis saya sudah bikin sudah bikin seragam. Kemudian pelantikan juga katanya saya dengar-dengar itu sudah ada protokolernya. Ngapain untuk diiring-iring itu loh, diiring kayak pengantin gitu loh. Itu norak amat gitu tim transisi kalau kerjanya cuma begitu gitu loh. Cukup, ada yang lain? Ya, Pak. Nah, lainnya adalah tim transisi kalau mau membenahi Indramayu, tunjukkanlah kerja profesionalnya, kapasitas intelektualnya, lalu dipublikasikan sehingga kemudian ada kepercayaan publik. Harus transparan ya. Harus transparan. Nah itu, jadi kalau tidak, ya publik bagaimana percaya? Saya sendiri juga tidak percaya, bukan karena saya kebencian, bukan. Tapi saya tunggu-tunggu mana sih sebenarnya rekomendasi ya kegelisahan tim transisi melihat Indramayu yang bobrok ini di tangan rejim Nina ini kan. Nah ini tidak ada kok sampai sekarang. Jadi itu menurut saya yang harus kemudian dibangunkan. Kalau tim transisi pada punya malu, itu bubar sendiri itu loh, tidak perlu dibubarkan juga.